Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fazakistananda dengan NRP 31245100056 dari Prodi D3 TI PJJ kelas A. Di sini saya akan menunjukkan hasil pengerjaan saya dari tugas pemrograman sel 2 dari matkul Praktikum Sistem Operasi. Karena di sini saya sudah mengerjakan beberapa dari semua pekerjaan dari percobaan dan latihan, mungkin saya tidak akan menulis ulang, jadi nanti jika ada bagian seperti nano akan saya tunjukkan lewat screenshot dan saya tunjukkan yang diganti itu yang bagian mana. Jadi di sini kita mulai dari percobaan 1, yakni di sini mengetikkan nama sama dengan Amir, lalu tes dolar nama sama dengan Amir, echo dolar tanda tanya yang dimana di sini ada 0 ya, outputnya adalah 0 yang menandakan ini berhasil. Lalu tes dolar nama sama dengan Boris, dilakukan hal yang sama, echo dolar tanda tanya, di sini hasilnya 1 yang mana ini menunjukkan false. Lalu masuk ke nano pro06.sh. Di sini bentuk pertamanya seperti ini ya. Jadi ada echo /n nama, read nama, if test dolar nama sama dengan Amir, dan echo selamat datang dolar nama, else. Jika else ini echo Anda bukan Amir, sorry. Dan hasilnya seperti ini. Jadi dimasukkan .proc06.sh, nama sama dengan Amir, maka selamat datang Amir. Jika dilakukan lagi ulang dan namanya tidak diisi, maka akan keluar output Anda bukan Amir, sorry. Lalu selanjutnya diganti seperti ini. Jadi ini bagian ini berganti if, lalu kurung siku, dolar nama sama dengan Amir. Hasilnya seperti ini. Jadi di chmod plus x proc06.sh lalu dijalankan. Maka di sini nama dan dimasukkan namanya adalah Amir. Selamat datang Amir. Jadi kesimpulannya percobaan 1 ini adalah kodenya digunakan untuk validasi input teks dan memberikan respon kondisional berdasarkan input. Ini berfungsi sebagai logika dasar untuk autentikasi sederhana atau pengenalan nama. Lanjut ke percobaan 2. Di sini percobaan 2 yang dibahas adalah tanda tersebut, yang dimana tanda ini berarti jika ekspresi pertama true maka lanjutkan ke ekspresi kedua. Sedangkan yang ini jika ekspresi pertama false maka lanjutkan ke ekspresi kedua. Untuk bagian ini sendiri adalah digunakan sebagai kontrol alur eksekusi berdasarkan status file. Strip file itu sama dengan apakah filenya ada. Jadi kesimpulannya kode ini digunakan untuk menjalankan perintah secara kondisional tergantung apakah suatu file ada atau tidak. Umumnya dipakai dalam pengamanan skrip otomatis untuk mencegah error karena file tidak ditemukan. Lanjut ke percobaan ketiga. Jadi di sini kita menulis i sama dengan 5, lalu tes petik-petik $i, lalu petik-petik lagi strip EQ5, di mana berfungsi mengecek apakah nilai i sama dengan 5. Lalu notasi kurung siku $strip i strip EQ5 adalah bentuk lain dari tes. Untuk operator seperti strip equal, lalu strip not equal, strip gt, strip lt, dan sebagainya itu digunakan untuk membandingkan angka. Jadi kesimpulannya kode ini digunakan untuk validasi logika numerik dalam program shell. Cocok untuk program berbasis perhitungan, kondisi angka, atau input angka. Lanjut ke percobaan keempat. Jadi di sini diawali dengan nano pro07.sh yang memiliki isi seperti ini. Ya, jadi ini isi awalnya. Lalu dijalankan .pro07.sh di mana income dimasukkan 5.000, biaya sama dengan 10. Dilanjutkan lagi dengan income 20.000, biaya 25. Lalu dilanjutkan lagi dengan
income 28.000, biayanya menjadi 35. Jadi analisisnya adalah di bagian sini strip A digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau AND. Sedangkan elif sendiri sama dengan else if adalah cabang logika tambahan selain if dan else. Nilai input income digunakan untuk menentukan nilai biaya. Jadi kesimpulannya kode ini digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan rentang nilai numerik. Sering dipakai untuk logika pengklasifikasian, misalnya tarif pajak atau kategori biaya. Lanjut ke percobaan 5, yakni aritmatika. Jadi di percobaan 5 ini diawali saya dan masukkan A sama dengan 16 ya, jadi variabel memiliki nilai 16, B jadi variabel B memiliki nilai 3. Jadi di sini variabel Z sama dengan dolar, variabel A ditambah 2, lalu di echo outputnya 18. Di sini let's X sama dengan A minus B, outputnya 13. Di sini let Y adalah A dikali B, outputnya 48. Di sini W sama dengan A dibagi 2, outputnya 8. Lalu di sini C sama dengan 11, jadi variabel C memiliki nilai 11. Di sini C dibagi 2, jadi hasilnya adalah di sini 5. Lalu V sama dengan C di modulus 2 adalah 1. Lalu di sini let Y A di modulus 3 ditambah B dikali 4, di sini outputnya 13. Jadi di sini dolar A plus 2, let sama dengan A minus B, A kali B dan lain-lainnya adalah ekspresi perhitungan matematis. Sedangkan persen adalah modulus, yakni sisa pembagian atau pembagian dari atau perkalian juga. Jadi intinya lambang persen itu adalah lambang sisa begitu. Kesimpulannya kode ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar dalam shell. Biasa dipakai dalam program perhitungan, simulasi, laporan otomatis, dan lain-lain. Lanjut ke percobaan 6. Jadi di sini masuk ke nanoprocos8.sh dulu yang memiliki isi seperti ini. Nah, memiliki seperti ini if lalu strip f procos1.sh lalu then exit 3 else exit strip 1. Cuma karena waktu saya jalankan, kalau saya pakai sesuai yang tertulis di latihan itu ininya akan langsung tertutup, maka saya main aman dengan menggunakan chmod plus x procos8.sh lalu saya pakai strip procos8.sh lalu saya echo yang dimana di sini 3. Sedangkan untuk di bagian procos8.sh tadi, jika exit 3 berarti bisa dibilang ininya benar. Kalau mengeluarkan strip 1 berarti salah. Jadi dalam proc8.sh tadi, exit itu berperan sebagai keluar dari script dan mengembalikan nilai status ke shell pemanggil. Exit 3 atau exit strip 1 itu memberikan status khusus. Sedangkan dolar tanda tanya menunjukkan status exit dari program sebelumnya. Kesimpulannya, kode ini berfungsi untuk mengakhiri script dengan kode status tertentu, di mana kode ini penting untuk penanganan error, debugging, atau sebagai sinyal untuk program lain. Lalu lanjut ke percobaan 7. Jadi di sini masuk ke proc09.sh yang memiliki isi awal seperti ini, isinya seperti ini. Lalu setelah menuliskan itu saya pakai chmod ./proc09.sh. Di sini saya kan ada output 1 2 3, yakni siapa yang aktif, tanggal hari ini, kalender bulan ini. Jadi di sini saya menggunakan semuanya, saya coba satu persatu. Jadi dari pilihan 1 yang aktif adalah Ahmad. Untuk tanggal hari ini, jadi di sini pilihan 2, tanggal hari ini adalah Minggu, Juni 22. Lalu kalender bulan ini dengan di sini pakai
pilihan 3, di mana ini adalah kalender bulan ini. Lalu masuk ke proc10.sh yang memiliki isi seperti ini. Nah, isinya awal seperti ini. Lalu saya chmod, saya ./proc10.sh miliki ini sebenarnya ada salah tulis, jadi stripnya keluar. Di sini saya pakai Y. Lalu saya coba ulang lagi sambil saya perbaiki dan jadi seperti ini hasilnya. Lalu saya modifikasi nanonya lagi menjadi seperti ini. Nah, menjadi bentuk seperti ini. Dan di sini saya coba beberapa outputnya antara lain seperti ini. T, Y, T tidak hingga keluar seperti ini. Jadi di sini case digunakan untuk membuat, sebentar saya perlihatkan procnya dulu supaya jelas. Jadi di sini case digunakan untuk membuat menu pilihan yang rapi dan efisien. Sedangkan input.pilih dicek terhadap beberapa kemungkinan berguna untuk menghentikan banyak if atau elif. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk menu interaktif atau pilihan input pengguna. Cocok untuk antarmuka CLI seperti program, utilitas, atau installer. Lanjut ke percobaan 8. Jadi di sini diawali dengan masuk ke nanoproc11.sh yang memiliki isi seperti ini. Memiliki isi seperti ini. Lalu di chmod dan dijalankan ada Bambang, Heri, Kadir, Amir. Lalu lanjut masuk ke nanoproc12.sh yang memiliki isi seperti ini. Lalu dijalankan dan memperlihatkan output seperti ini. Lalu saya perbaiki lagi atau saya modifikasi menjadi seperti ini. Isinya menjadi begini dan ketika saya running mengeluarkan output seperti ini. Jadi pada percobaan 8 ini for namain di bagian sini. Oh, sini. Oke. Jadi analisanya di sini adalah for namain melakukan perulangan sebanyak jumlah elemen yang disebut, lalu for fin akan baca semua file di direktori saat ini dapat difilter pakai bintang.lst untuk ekstensi tertentu. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk memproses banyak elemen atau file dalam loop. Sangat cocok untuk operasi batch seperti rename massal, listing file, dan lain-lain. Lanjut ke percobaan 9. Jadi karena ini sebenarnya bisa saya jalankan, outputnya seperti ini, Bu. Cuma apabila kalau dilihat kembali dari soalnya, jadi ini tuh diawali dari menuliskan nanoproc13.sh yang berisi seperti ini. Jadi diawali dari menulis nanoproc seperti ini isinya. Nah, ini Bu isinya. Lalu untuk karena ini sudah diganti, mungkin coba saya jalankan lagi.
Jadi kurang lebih seperti itu Bu untuk bagian percobaan 9. Jadi di percobaan 9 ini while-nya menjalankan perulangan selama kondisi terpenuhi, sedangkan break digunakan untuk keluar. Sebentar, saya tampilkan dulu di prompt-nya. Jadi saya ulang. Jadi di sini while menjalankan perulangan selama kondisinya terpenuhi, sedangkan break digunakan untuk keluar dari loop jika syarat dipenuhi. Misalnya user pilih 4. Sedangkan untuk clear membersihkan tampilan layar. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk menu berulang yang interaktif hingga pengguna memutuskan keluar. Cocok untuk shell-based apps atau menu sistem. Lanjut ke percobaan 10. Di sini jadi di awal percobaan 10 itu juga sama seperti percobaan 9 tadi, yakni menggunakan proc 13. Coba saya lalu dikembalikan masuk ke nanoproc14.sh, memiliki isi seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Coba kita di sini masukkan nilainya 101 dan keluar seperti ini, yang dimana input lebih besar dari 100. Jadi kesimpulannya di percobaan 10 ini, kita mulai dari analisis dulu. Jadi while artinya loop tanpa shell. Jadi coba saya perhatikan nanoproc 14 dulu biar tidak bingung. Nah seperti ini. Jadi di proc 14 ini kan ada loh, keliru. Oh sebenarnya. Jadi kesimpulannya di kode ini menunjukkan struktur umum program interaktif dan latihan struktur control loop dan if cocok untuk kerangka kerja CLI program. Seperti itu. Jadi langsung lanjut ke percobaan 11. Di sini diawali dengan menggunakan nano fungsi.sh yang isinya seperti ini. Isi awalnya seperti ini dan ketika dijalankan akan mengeluarkan output seperti ini. Lalu pada modifikasi yang kedua kodenya menjadi seperti ini, dan saat dijalankan outputnya seperti ini. Jadi untuk percobaan 11 ini fungsi F1 mendefinisikan blok kode terpisah, sedangkan lokalnya membatasi variabel hanya aktif dalam fungsi. Returnya mengirimkan status dari fungsi ke script utama. Jadi dengan lokal, nilai honor tidak berubah di luar fungsi. Tapi untuk yang tanpa lokal, nilai honor berubah secara global setelah fungsi dijalankan. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk modularisasi program, yakni memecah program jadi fungsi. Lokal sangat penting untuk menghindari konflik variabel, cocok untuk script yang kompleks. Nah, jadi setelah percobaan ini selesai, kita lanjut ke bagian latihan. Jadi di sini dimulai dari latihan 1, di mana nanosalin ini memiliki isi seperti ini.
ini adalah isi dari salin.sh. Jadi ketika dijalankan dengan chmod, lalu kita coba di sini mengeluarkan yang file asal yang tidak ada, contohnya .strip salin.sh tidak ada, .txt tujuan txt ini mengeluarkan output salin gagal. Lalu kita coba melentouch asal.txt, lalu mkdir tujuan .salin.sh asal.txt tujuan memiliki output salin gagal file tujuan file directory. Jadi di sini kita coba menekan echo isi awal ke asal.txt, lalu echo isi nama ke tujuan.txt, lalu .salin.sh asal.txt tujuan.txt mengeluarkan file tujuan txt sudah ada, apakah akan dihapus? Di sini saya menggunakan perintah no dan salin dibatalkan. Lalu masuk ke rm/f baru .txt. Di sini langsung di .salin.sh asal.txt baru .txt, filenya berhasil disalin. Jadi bisa dibilang analisis dari program ini adalah, coba saya perhatikan di namanya dulu. Nah, di sini $pagar/net2 ini pastikan ada dua parameter. Lalu untuk bagian yang ini cek apakah file asal tidak ada. Lalu jadi untuk bagian D ini yang F tujuan itu cek apakah file tujuan adalah directory. Sedangkan untuk yang ini, jika file tujuan sudah ada, maka minta konfirmasi user untuk menimpa. Kesimpulannya dari latihan 1 ini adalah kode ini berguna untuk melindungi data dari overwrite yang tidak disengaja dan memastikan hanya file yang valid yang disalin. Cocok digunakan untuk penyalinan manual dengan konfirmasi. Lalu lanjut ke latihan 2. Di latihan 2 ini diawali dengan nano checkdir.sh. Jadi coba saya perhatikan isi nano checkdir.sh dulu. Isinya seperti ini. Lalu saya keluarkan dulu, dan di sini chmod plus x checkdir.sh dan ./checkdir.sh mengeluarkan error using checkdir.sh directory name. Jadi dilanjutkan ke makdir testdir. Di sini ./checkdir.sh testdir memiliki output seperti ini. Lalu di touch bukan underscore dir, lalu ./checkdir.sh bukan underscore dir memiliki error bukan dir adalah bukan directory. Jadi intinya untuk bagian pelatihan 2 ini memiliki analisis di sini dolar pagar strip ini ini memastikan hanya ada satu parameter. Sedangkan untuk yang ini, jika benar directory maka tampilkan detail, jika tidak tampilkan error. Dan bagian ini digunakan sebagai else. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk memeriksa dan menampilkan informasi directory secara cepat. Lanjut ke bagian latihan 3. Jadi di sini latihan 3 ini berfungsi untuk menghitung pajak penghasilan. Contoh di sini adalah nano PPH memiliki isi yang kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya coba beberapa kali menggunakan perintah ini. Yang pertama saya coba gaji 8.000, pajak penghasilannya 1.200.
Saya coba 12.000, pajak penghasilannya 2.000. Saya coba 60.000, pajak penghasilannya 16.500. Jadi analisisnya adalah pada bagian ini, di bagian hitung persen. Ya, jadi di prop tadi di nano pph.sh tadi itu memiliki kesimpulan di mana skrip ini mensimulasikan sistem pajak berlapis progresif berguna dalam pemahaman logika kondisi berjenjang, if, else, dan perhitungan berbasis aritmatika dalam shell scripting. Lanjut ke latihan 4. Jadi di sini masuk ke nano myproc dulu. Memiliki isi kurang lebih seperti ini. Nah, fungsinya kode ini adalah menangani parameter input seperti perintah start, stop, restart, status, reload melalui case statement. Ya, jadi waktu itu saya mulai menggunakan start dan yang keluar adalah ini adalah start. Lalu saya gunakan reload, yang keluar adalah ini adalah reload. Saat saya mencoba begin, yang keluar adalah output seperti ini, usage ./myproc.sh, lalu ada kurung awal, start, stop, restart, reload, status, kurang lebihnya seperti itu. Dan kesimpulannya, script ini digunakan untuk membuat struktur kontrol layanan sederhana seperti sistem init atau sistem D. Cocok untuk aplikasi CLI, service management, dan automasi. Lanjut ke latihan 5. Di sini latihan ini memiliki fungsi menampilkan prompt konfirmasi dari user, yakni yes atau no atau continue. Jadi saya perlihatkan nano confirmnya dulu. Isi nano confirmnya seperti ini. Untuk nano test P seperti ini. Lalu saya chmod kedua SH tersebut. Lalu di sini saya cek pertama menggunakan jawaban no. Lalu saya pakai continue dan meneruskan output jawaban no. Lalu di sini saya pakai lagi yang kali ini menggunakan Y, jadi keluar output jawaban yes, oke. Jadi sesuai analisisnya, fungsi confirm bersifat looping sampai input valid. Sedangkan DR digunakan untuk mengubah input jadi huruf besar. Lalu untuk test.sh menampilkan hasil berdasarkan return dari fungsi. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis input user. Sangat umum dipakai dalam proses instalasi, restart service, atau konfirmasi destructive action, misalnya menghapus file atau data. Jadi, itu tadi adalah proses pengerjaan saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan, salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.